Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan Bundar dalam pelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mari kita mulai. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan bantuan pembagian bersusun pendek. Di sini sudah ada contoh 1, yaitu ada pecahan 5/2. Bila kita cermati, pecahan 5/2 ini adalah pecahan biasa yang tergolong pecahan tidak murni, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita akan masukkan 5/2 ini ke dalam pembagian bersusun pendek. Nah, seperti biasanya, bilangan yang dibagi kita letakkan di dalam 5. Pembaginya kita letakkan di luar. Kita siap mengoperasikan, ya. 5 sebagai satuan bisa dibagi 2 karena lebih besar. 5 dibagi 2 itu adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 itu adalah 4, yang mana mendekati perkalian 5. 2 kali 2, 4. Selanjutnya kita kurangkan. 5 dikurangi 4, yaitu nilainya 1. Nah, setelah satuan selesai, kita akan menginjak pada nilai tempat berikutnya, yaitu nilai tempat pecahan. Untuk tanda pecahan, itu diberikan tanda pembatas, yaitu dengan tanda koma. Ya, ingat, jika sudah memasuki pecahan, diberikan tanda koma. Kemudian, sisanya yang 1 ini, kita kalikan 10. Kenapa kita kalikan 10? Karena kita maju 1 tempat pada nilai tempat persepuluhan. 1 kali 10, maka hasilnya adalah 10. Tinggal tambahkan 0. Kemudian kita bagi kembali. 10 dibagi 2, dapatnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 2 ada 10. Berikutnya kita kurangkan. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi, bentuk pecahan desimal dari pecahan biasa tidak murni 5/2 adalah 2,5. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Masuk pada contoh yang kedua, masih mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan menggunakan bantuan pembagian bersusun pendek. Di sini sudah disiapkan satu buah pecahan, yaitu 3/4. Kalau kita cermati, 3/4 ini memiliki pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka 3/4 ini tergolong pecahan biasa murni. Ya, kita akan ubah menjadi pecahan desimal dengan bantuan pembagian bersusun pendek. Saya taruh sini ya. Nah, bilangan yang dibagi adalah 3, kita letakkan di dalam, kemudian pembaginya adalah 4. Kita bisa mulai. 3 sebagai satuan kita bagi. Berapapun bilangan, bila yang dibagi itu lebih kecil, maka nilainya adalah 0. 3 dibagi 4 itu adalah 0. Lanjut kita turunkan. 0 dikali 4 adalah 0. Kemudian kita kurangkan. 3 dikurangi 0 adalah 3. Nah, kemudian
Setelah satuan, kita akan bergerak ke depan, yaitu memasuki nilai tempat per, ya, yaitu nilai tempat pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Nah, kita akan mulai masuk dengan koma. Karena kita akan masuk pada persepuluhan, kita akan kalikan 3 ini dengan 10. Ya. 3 kali 10 yaitu 30, berarti kita tinggal tambahkan 0. Kita bagi lagi. 30 dibagi 4 itu adalah 4 kali berapa yang mendekati 30, yaitu 7. Kita turunkan. 7 dikali 4 ada 28. Kita kurangkan kembali. 30 dikurangi 28 adalah 2. Masih belum selesai. Kita masuk pada nilai tempat perseratusan, maju 1 lagi. Kalau maju 1 lagi, maka kita kalikan dengan 10 lagi. 2 dikalikan 10, jadinya adalah 20. Kita bagi kembali. 20 dibagi 4 itu adalah 5, ya. Jadi habis tanpa sisa. Kemudian kita turunkan. 5 dikali 4 adalah 20. Kita kurangkan kembali. 20 kurangi 20 adalah 0. Bila sudah selesai seperti ini, maka diperoleh bahwa bentuk pecahan desimal dari 3/4 itu adalah 0,75. Kita tuliskan. Sangat gampang, bukan? Lanjut pada contoh yang ketiga, yaitu terdapat pecahan biasa 1/4. Pecahan 1/4 ini tergolong pecahan biasa murni. Sekarang kita akan pindahkan pada pembagian bersusun pendek. Pembilangnya kita letakkan di dalam, kemudian penyebutnya kita buat sebagai pembaginya. Nah, kita bisa mulai. 1 dibagi 4. Bila bilangan yang dibagi satuannya ini adalah lebih kecil daripada pembaginya, maka nilainya adalah 0. Kemudian kita turunkan. 0 dikali 4 itu sama dengan 0. Lalu kita kurangi. Nah, 1 dikurangi 0 adalah 1. Nah, setelah satuan, kita akan menginjak pada nilai tempat berikutnya, yaitu sudah mulai masuk pada pecahan, yang mana kita tandai dengan tanda koma. Kita masuk pada nilai tempat persepuluhan, maka sisa dari pengurangan ini kita kalikan dengan 10. 1 kali 10 itu sama dengan 10, sehingga tinggal menambahkan 0. Kemudian kita bagi lagi. 10 dibagi 4 itu adalah 2. Ya. Karena 2 kali 4 adalah 8. Lalu kita kurangkan kembali. Nah, 10 dikurangi 8 adalah 2. Nah, sekarang setelah ke persepuluhan, kita lanjutkan ke perseratusan berikutnya di depan. Ya, kita kalikan 10 lagi karena pindah 1 tempat ke depan. 2 kali 10 adalah 20, sehingga tinggal menambahkan 0. Kita bagi kembali. 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Maka 5 kali 4 adalah 20, dan kita kurangkan kembali. 20 dikurangi 20 adalah 0. Jadi bentuk pecahan desimal dari pecahan biasa murni 1/4 ini adalah 0,5.
25. Setelah kita pelajari bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan menggunakan pembagian bersusun pendek, sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan cara yang kedua. Seperti apa itu caranya? Mari kita simak tayangan berikutnya. Dalam mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan menggunakan cara yang kedua ini adalah istimewa. Mengapa disebut demikian? Karena kita akan mengubah setiap penyebut dari suatu pecahan itu ke dalam bentuk penyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Jadi kita harus jeli apakah pecahan tersebut penyebutnya bisa dirubah ke dalam bilangan-bilangan tersebut. Kita akan berikan contoh. Kita lihat yang pertama ya. Di sini disiapkan ada pecahan 1/2. Ya, 1/2. Kita akan menggunakan bantuan dari pecahan senilai. Ya, apakah 2 bisa dirubah ke dalam bentuk penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya? Nah, saya kira 2 bisa ya dirubah ke bentuk yang terdekat yaitu 10. Nah, untuk menjadi 10 diapakan? Nah, tentunya kita ingatkan lagi pada pecahan senilai. 2 supaya menjadi 10, maka kita akan kalikan dengan 5 ya. 2 kali 5. Bila penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya pun jangan lupa juga kita kalikan dengan 5. Nah, dari sini kita bisa ubah 1 kali 5 adalah 5 per 2 kali 5 adalah 10. Kita akan gunakan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan hanya membaca ya. 5/10 bisa kita tuliskan adalah 0,5. Sangat gampang. Kita pindah pada contoh yang kedua. Di sini ada pecahan biasa murni yaitu 3/5. Penyebut 5-nya pun bisa kita rubah ke dalam bentuk penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Intinya kita mencari penyebut yang terdekat. Nah, karena 5 itu bisa dirubah ke penyebut 10, maka kita akan ubah dengan bantuan pecahan senilai. 5 supaya menjadi 10, maka kita akan kalikan berapa? Ya, kita kalikan 2. Bila penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya pun juga tidak lupa kita kalikan 2 juga. 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6 ya, per 5 kali 2 sama dengan 10. 6/10, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk 0,6. Gampang ya. Kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Lanjut pada contoh yang ketiga. Di sini disiapkan pecahan biasa 3/20. Maka kita lihat bahwasanya penyebutnya ini adalah 20, maka kita bisa mengubah dalam bentuk penyebut yang terdekat yaitu adalah 100. Kita cobakan ya. Apakah 20 bisa kita rubah penyebutnya menjadi 100? Coba dipikirkan. Bisa kan? Nah, diapakan? Dikalikan dengan 5. Betul kan? 20 kali 5 adalah 100. Bila penyebutnya itu kita kalikan 5, tidak ketinggalan pula, pembilangnya pun juga kita kalikan dengan 5.
3 kali 5. Tinggal kita hitung. 3 kali 5 adalah 15. Kemudian 20 kali 5 adalah 100. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal 15/100. Maka bentuk desimalnya adalah 0,15. Bang ya. Contoh terakhir ya. Contoh terakhir di sini ada pecahan biasa 8/25. Nah, kalau 8/25 kita cobakan, tidak mungkin kita mengubah ke penyebut 10, ya kan? Kita akan cobakan ke 100. Apakah bisa? Ya, bisa ya. Karena 25 bisa kita rubah menjadi penyebut 100, yaitu bila kita kalikan berapa? 4. Kalau penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilangnya pun juga kita kalikan 4. Tinggal hitung. 8 kali 4 adalah 32 dan 25 kali 4 adalah 100. Tinggal kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. 32/100 adalah 0,32. Dari dua kegiatan yang telah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan bantuan pembagian bersusun pendek, dan cara yang kedua adalah mengubah penyebutnya menjadi bentuk penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sangat mudah kan? Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dan mengerti dengan baik. Demikian tadi pembelajaran yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan anak-anak mengerti dan memahami bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk menambah keterampilan itu, maka silahkan diselesaikan lembar kerja yang telah disediakan. Tetap semangat dalam belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.